Ria Ricis dan Teuku Ryan mengakhiri bahtera rumah tangga dan resmi berpisah pada 2 Mei 2024 lalu. Drama perpisahan Ricis dan Ryan rupanya masih ramai diperbincangkan publik. Terlebih belum lama ini beredar di media sosial salinan putusan perceraian Ricis dan Ryan, di mana salah satunya terbongkar alasan Ricis gugat cerai Ryan. Salah satu alasannya menjadi viral di media sosial ialah Ryan diduga pernah mendiamkan Ricis 1 minggu lamanya dan kembali bersikap baik setelah Ricis mentransfer uang 500 juta rupiah kepada Ryan. Jadi begini, atas pertanyaan itu, sebenarnya kita tidak dalam rangka untuk meluruskan, membela, mengklarifikasi. Karena apa yang dituangkan dalam direktur itu, memang itulah fakta persidangan. Mungkin kalian menunggu-nunggu soal 500 juta. Oke? Di dalam fakta persidangan, mereka menyampaikan bahwasanya ada transfer sebesar 600 juta. Dan itu ditransfer kepada Kak Cindy, ya, bukan kepada Ryan. Itu alurnya. Setelah itu dari Kak Cindy, transfer ke Ryan 500 juta. Untuk apa? Memang Ryan dan Kak Cindy ada kerjasama. Dan itu tidak diungkapkan dari awal oleh keluarga. Maksud kita dari Ria Ricis, bahwasanya uang itu dari Ria Ricis. Kalau itu dari awal tahu, Ryan tidak akan menerima itu. Adapun masalah lain yang terurai ialah dugaan body shaming yang kerap dilakukan Ryan kepada Ricis. Hingga dugaan eksploitasi anak yang kerap kali dilakukan Ricis yang diduga juga membuat Ryan marah. Benarkah demikian? Soal eksploitasi anak itu percakapan mereka berdua sebenarnya, ya. Jadi ada satu kesempatan Ryan itu menyampaikan bahwasanya, "Bo, ya, Mona itu jangan terlalu di-exposure lah untuk kegiatan-kegiatan. Dia juga butuh tumbuh kembang itu sesuai gitu. Dan tolong berimbang dong, karena lagi-lagi kan ini sepertinya yang ditampilin, yang di-spill kan gugatan-gugatan atau yang disampaikan oleh pihak Ricis. Padahal Ryan juga ada menjawab, ada yang meluruskan, dan hal itu sebenarnya masih dibilang ya itu fakta persidangan dan itu bisa harus diterima kedua belah pihak gitu. Kalau umpamanya ada tidak memberikan nafkah setelah melahirkan apa segala macam, lebih kalau Mas Dedi bilang tolonglah lihat sebab akibatnya juga. Jadi masalah kecil sama ini saya nggak mau lah bicara body shaming gitu loh, karena itu urusan mereka berdua. Untuk meluruskan hal itu candaan mereka berdua sebenarnya. Dan Ryan sama sekali nggak ada istilahnya mendiskreditkan istrinya sendiri. Lewat kuasa hukumnya, Ryan mengurai satu demi satu klarifikasi. Yang jelas saat ini melalui kuasa hukumnya terungkap Ryan menerima ikhlas hasil keputusan dan tidak akan melakukan banding. Memang sementara ini putusannya atau kesepakatan kita tidak akan melakukan banding atas perkara ini. Alasannya itu sederhana, karena usaha kita sejak perkara ini dimasukkan Januari kemarin sampai dengan hari ini, kemudian ada jeda dengan libur Lebaran. Ternyata penerimaan atau pengharapan yang kita harapkan Ryan dan Ricis bisa ada momen bisa bersama-sama lagi, ternyata nggak ada gitu. Jadi kita mesti rasional, kita mesti melihat keadaan yang sebenarnya. Memang kita lihat Ryan dan Ricis memang tidak bisa untuk disatukan kembali. Yang terlepas dari perceraiannya dengan Ricis, pihak Ryan mengurai akan tetap bertanggung jawab terkait nafkah anak. Sampai saat ini, Ryan punya hak untuk bertemu dengan anaknya dan memang tidak pernah dibatasi. Lantas bagaimana cara Ryan mengurai komunikasi terkait anak dengan Ricis? Benarkah pasca resmi cerai, Ryan dan Ricis belum saling bertemu lagi? Jadi kita sebenarnya legowo. Saya pribadi menyarankan pada Ryan untuk menerima putusan ini. Dan insya Allah ini tidak berkepanjangan, cukup sampai di sini saja gitu loh. Karena mungkin dalam hal ini tidak berjodoh sebagai suami istri, alangkah lebih baiknya setelah putusan ini, setelah posisinya semua clear, hanya bisa sebagai teman dan sahabat untuk sama-sama membesarkan Mona. Itu rasa-rasanya lebih bijaksana dan untuk memberikan kedewasaan kepada mereka berdua. Perhelatan jelang pernikahan Rizky Febian dan Mahalini hingga saat ini masih menjadi sorotan publik. Usai menggelar acara adat mepamit di kediaman Mahalini di Pulau Dewata, Bali beberapa waktu lalu, pasangan yang karib disapa Iki dan Lini tersebut kembali sibuk menyiapkan prosesi akad nikah yang rencananya akan digelar di Jakarta. Di pernikahan dari
keluarga dan dibawa sama calon yang mempelai pria meminta izin di kami selain ini juga karuunnya lah gitu kalau di Sunda. Jadi berita yang beredar di sana tanggal 5 itu bukan resepsi ya. Nah, ada rangkaian lainnya. Nanti ada rangkaian lainnya. Setelah ini rangkaiannya nanti ada pengajian baru akad. Ya, setelah menjalani acara adat di Bali, Iki Lini dipastikan langsung terbang ke Jakarta bersama keluarga besar. Perhelatan pernikahan Iki dan Lini mulai dari akad nikah hingga resepsi secara pasti akan berlangsung minggu ini di Jakarta. Yang jelas bulan Mei akan menjadi bulan spesial untuk pasangan yang belum lama ini juga rilis lagu duet terbaru yang memang spesial dibuat untuk hari pernikahan keduanya. Sayang, perjalanan kita akan berlayar, berlabuh di tujuan yang sama. Support dan doa baik juga datang dari sahabat Sule, Diki Chandra. Diki dikabarkan juga akan menjadi bagian perwakilan dari keluarga Sule untuk hari pernikahan Iki. Diki mengungkap dirinya deg-degan jelang pernikahan Iki yang sudah seperti anak sendiri. Jadi kalau melihat kisah cinta mereka ya saya agak serseran deg-degan tapi tak ada apa-apa, dan alhamdulillah saya senang hari ini karena sekarang sudah masuk ke jenjang yang lebih akan menuju penghalalan. Alhamdulillah saya senang sekali, berarti proses menuju pernikahan jauh lebih cepat, karena kalau pacaran kan terlalu lama juga tidak baik ya untuk menghindari zina. Saya juga alhamdulillah diminta jadi perwakilan keluarga, cuma untuk spill waktunya saya harus minta izin dulu sama Kang Sule, jadi mungkin langsung tanya ke keluarganya. Sementara itu, perihal sosok Lini secara pribadi, Diki mengurai Lini sosok yang baik, periang, dan bisa membaur dengan keluarga Iki. Hal itu pula yang menjadikan Lini spesial di mata keluarga Iki. Sejujurnya kalau Lini secara pribadi saya belum pernah ketemu, belum pernah lihat. Yang jelas sekilas dari informasi teman-teman, keluarga, Iki dan yang lainnya ya, dia anak yang baik, anak yang ceria, punya talenta. Allah berikan talenta yang luar biasa dalam hal bernyanyi dan yang lainnya. Dan yang paling utama dia itu bisa ngeblend dengan keluarganya Iki, Sule dan yang lain-lain. Jadi satu hal yang paling utama, karena paling utama kalau Lini pada akhirnya jadi istri Iki, maka dia akan menjadi bagian daripada keluarga Kang Sule kita. Begitupun Iki ke keluarganya. Support dan doa baik lainnya juga datang dari sahabat Iki dan Lini di kalangan selebriti. Sebelumnya, Raffi Ahmad juga menawarkan diri untuk menjadi MC di acara pernikahan Iki dan Lini tanpa meminta bayaran. Hal tersebut diungkap Raffi saat podcast bersama Iki dan Lini beberapa waktu lalu. Kalau seandainya Iki sama Mahalini nikah, aku yang jadi MC lah. Bener. Nggak usah bayar, bener. Yang benar. Kesini dong, Kesini dong. Nggak usah bayar, bener. Yang benar. Bener, karena aku tuh seneng. Gue jadi MC, ya? gratis udah. Termasuk yang amazed juga ya lihat mereka berdua dengan perjalanan mereka yang ini kan yang dilihat orang selalu kan perbedaan. Dari dulu aku udah tahu mereka dekat, tapi ya kita juga lihat-lihat sampai di mana perjalanan mereka, dan akhirnya ya aku ikut bahagia untuk mereka karena ini kan pilihan mereka. Yang mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sampai pernikahan nanti, dan ya itu perjuangan mereka sampai di sini kan cukup tough. Jadi mudah-mudahan dijaga terus sampai nanti ya sampai maut lah, memisahkan mereka bisa bareng terus.